Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin afdhalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jamil awqat ala asyrafil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyat fi jamil khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada siang hari ini kita masih dapat berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sekaligus sholat duhur berjamaah di tempat yang sangat istimewa ini, di Masjid PTIK STIK Jakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita menginjak hari yang ke-11 dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu bulan puasa itu dibagi menjadi 3 kategori. Hari pertama sampai hari tanggal 10 itu kategori adalah hari-hari yang mendapatkan pemberian rahmat dari Allah kepada manusia yang berpuasa. Hari ini tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah hari penuh maghfirah, hari pengampunan dosa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian pada tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan itu hari pembebasan manusia muslim, manusia mukmin yang mengerjakan puasa untuk bebas dari api neraka. Oleh karenanya pada hari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini sangat relevan ketika kita mengkaji sedikit dengan salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua wahai orang-orang mukmin untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dosa yang kalian semua kerjakan ini dari Allah, dan segeralah kalian untuk menuju surga, di mana surga itu luasnya adalah seluas bumi dan langit seisinya. Ini sangat luar biasa, mencukupi manusia yang hidup dari Nabi Adam hingga manusia yang hidup di akhir zaman nanti. Oleh karenanya Al-Quran menjelaskan bahwa surga yang luasnya seluas bumi dan langit ini diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Kita sedikit menyimak dari penuturan Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 183. Disebut, sering kita mendapatkan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian semuanya sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kamu untuk menjalankan puasa, agar kalian mendapat predikat orang yang bertakwa. Kalau kita sudah mendapat predikat bertakwa, insya Allah surga akan menanti kita, menunggu kita, dan rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan di dunia ini. Oleh karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum untuk manusia sejak zaman dulu sampai akhir nanti. Saya ingin mengkaji sedikit dari ayat yang saya sampaikan tadi tentang kewajiban puasa.
ada 3 diksi yang saling terikat. Satu adalah orang beriman, kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah orang yang bertakwa. Ada 3 komponen itu. Dalam ilmu gramatika bahasa, pemanggilan yang cukup dekat, pemanggilan Allah kepada orang-orang beriman, undangan khusus yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman ini diungkapkan dengan redaksi ya ayyuha, menggunakan kata yang sangat kompleks, sangat aksiomatis, dan sangat relevan hingga hari ini. Undangan-undangan yang sifatnya biasa sering disebut dengan menggunakan kata undangan ya Bani Israel, ya Bani Adam, ya ma'syarul jinni wal insi. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan undangan menyebut ya, ini adalah undangan-undangan biasa. Walil munatanna'i au kannaiya wa akada ayana summahaya. Jadi undangan-undangan yang khusus itu disebut dengan kata ya. Bisa juga disebut dengan kata a, tetapi jarang. Bisa disebut dengan kata haya, tapi jarang. Tetapi Al-Quran menyebut orang-orang iman disebut dengan Al-Quran dengan menggunakan kata ya ayyuha. Begitu dekatnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, kalau kemudian ada orang yang mengatakan kepada saya, wahai bro Dawam, saya masih jarang-jarang sholat, kadang saya sholat, kadang saya tidak sholat. Kata orang Jawa namanya dangtek. Saya masih sering minum sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Saya masih melakukan jual beli transaksi narkoba. Saya masih sering melakukan teror dan menganiaya orang lain. Boleh tidak saya di dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa Ramadan? Saya masih banyak dosa yang saya lakukan karena saya masih melaksanakan durhaka kepada orang tua. Saya masih menganiaya orang-orang yang sesungguhnya harus memiliki haknya, tetapi haknya tidak saya sampaikan. Bolehkah saya melaksanakan ibadah puasa? Saya katakan sesuai ayat Al-Quran yang dijelaskan di situ, yang dipanggil oleh Allah, yang diundang oleh Allah bukan siapa-siapa, tetapi selama di dalam batin dan jiwamu masih ada keimanan, masih ada keyakinan bahwa Allah adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selainnya, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan tidak ada utusan setelahnya, maka ketika meskipun masih ada sedikit secuil atom keimanan kita, sebanyak maksiat kalian laksanakan, maka sampean tetap mendapat undangan khusus dari Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa dalam Imam Al-Ghazali itu umurnya pendek, sekitar 55 tahun Hijriyah. Ada yang mengatakan 53 Masehi, sangat pendek, tetapi karyanya sangat luar biasa. Dalam mendefinisikan puasa itu ada 3 kategori definisi. Puasa martabat yang biasa, namanya puasanya orang umum, orang awam. Puasanya orang awam itu adalah puasa yang menahan birahi hewani. Hewan itu tidak makan, hewan itu masih bisa makan, masih tidak bisa minum dan melaksanakan aktivitas seks. Puasa yang pertama oleh orang umum, orang awam, itu puasa yang menahan lapar, menahan haus, dan menahan seksualitas. Itu derajat yang pertama. Derajat yang kedua, Imam Ghazali menyebut adalah puasanya orang khusus. Orang khusus itu siapa? Orang khusus itu puasanya di samping dia tidak makan dan tidak minum untuk menjaganya dari
fajar sodik sampai maghrib, dia bisa menjaga dari makan, minum, dan nafsu birahi. Dia bisa menjaga panca inderanya, mata, telinga, hidung, kaki, dan tangan, dan anggota tubuh yang lainnya. Dia bisa memaksimalkan menjaga diri dari seluruh wilayah tubuhnya. Itu namanya puasa orang khusus. Apakah kita orang khusus atau orang umum? Kita tidak bisa menjawab kecuali diri kita masing-masing. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyebut puasanya orang khususul khusus. Kalau ibaratnya adalah kelas eksekutif, bukan hanya kelas bisnis, tetapi kelas eksekutif. Ini puasanya di samping mampu menahan diri dari makan dan minum dan seks dan seluruh anggota badannya, dia bisa menjaga seluruh hati dan pikirannya. Hati dan pikirannya sepenuhnya hanya ada pada dirinya dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seluruh hatinya diikatkan kepada Allah. Jadi kalau orang khawasul khusus, puasanya itu dia selalu dzikir kepada Allah. Dzikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita sering melaksanakan ibadah puasa dan kemudian dzikir, hati kita dan pikiran kita konsentrasikan diri kepada Allah, hanya kepada Allah semata, bukan yang lainnya. Seluruhnya waktu-waktu dalam puasa kita baca Al-Quran untuk dzikir kepada Allah, insya Allah kita mampu mendapat predikat derajat ketiga, derajat paling utama, derajat paling khusus, derajat eksekutif. Dan ini Imam Ghazali menyebut bahwa ini adalah kelompok puasa khawasul khusus. Ini adalah puasanya para nabi, puasanya para siddiqin, dan puasanya para siddiqin dan puasanya para nabi. Jadi kalau kita mengikuti kelompok ini, berarti kita kelompok masuk dalam kategori kelompok para siddiqin dan kelompok Nabi Muhammad SAW. Itu puasa terkait masalah itu. Kemudian puasa, apa syarat-syarat puasa? Kalau kita menjalankan ibadah puasa, syarat puasa ada 4. Kalau dia harus Islam, dia harus baligh, dia harus berakal, dia juga harus mampu menjalankan ibadah puasa secara akumulatif. 4-4-nya harus dimiliki. Kalau kita memiliki 4 kriteria ini, maka kita wajib menjalankan puasa. Kemudian fardu puasa apa yang perlu kita ketahui? Fardu puasa juga ada 4. Fardu yang pertama adalah niat. Niat puasa itu setiap hari harus dibaca setiap malam. Niat itu dibaca sebelum sholat subuh, sebelum tulu'ul fajr. Kalau dibaca setelahnya berarti itu melewati masa waktu. Maka oleh karenanya niat wajib untuk kita jalankan. Dan yang kedua, harus mampu menahan dari makan dan minum selama waktu tulu'ul fajar sampai batas maghrib. Dan yang ketiga, juga harus mampu mengendalikan aktivitas seksualitas sebagaimana pengendalian makan dan minum masalah waktunya. Dan kemudian yang terakhir, juga tidak melaksanakan ta'ammudil qawaid. Apa itu? Bersengaja untuk memuntahkan dirinya. Kalau kita memuntahkan dirinya dengan sengaja, maka puasanya bisa batal. Ada 4 kategori seperti itu. Kemudian di dalam ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata-kata takwa. Sebelum kata takwa disebut dengan kata la'alla. La'alla ini salah satu huruf di antara 6 huruf yang bisa menasabkan isim dan bisa merafakkan khobar. Apa itu huruf-hurufnya?
li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal. Kalau ada 4 huruf itu, ada inna, anna, laita, la'alla, lakinna, itu isim setelahnya wajib dibaca fathah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah wajib dibaca fathah. Itu kalau ada 5 huruf itu. Ada yang mengatakan 5 huruf, ada yang mengatakan 6 huruf. Karena inna sama anna itu ada yang mengatakan itu satu paket. Itu Imam Sibaweh yang mengatakan. Kemudian kenapa memakai lafal la'alla? La'alla ini artinya sama dengan laita. Laita itu harapan, la'alla juga harapan. Bedanya kalau laita ini adalah harapan yang tidak mungkin terjadi, atau harapan palsu, atau harapan yang utopia. Tetapi kalau la'alla ini harapannya harapan yang bisa dipastikan untuk terwujud. Oleh karenanya kalau la'allakum berarti mengharapkan yang bisa terwujud oleh pelaku-pelaku yang menjalankan ibadah puasa untuk memperoleh predikat sebagai orang muttaqin. Imam Sibaweh, nama aslinya Ibnu Bishr Amr bin Utsman dari Basrah, Baghdad, salah satu ulama gramatika bahasa, umurnya tidak panjang, sekitar 33 tahun Hijriyah, masih muda. Dia teman dekatnya sama Al-Kisai. Dua-duanya adalah murid Imam Ahmad bin Khalil, Ahmad Al-Farahidi, pencetus ilmu musik pertama dalam Islam. Beliau menyebut setiap kata la'alla di dalam Al-Quran itu berarti mengandung arti al-wujub, wajib. Tetapi kalau la'alla yang mengungkapkan adalah manusia biasa, berarti mengandung arti semoga atau harapan yang memungkinkan untuk terjadi. Oleh karenanya jika mengacu pada pendapat Imam Sibaweh terkait masalah la'allakum tattaqun itu, berarti artinya adalah wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas diri kalian sebagaimana diwajibkan oleh umat-umat sebelum kalian semuanya, la'allakum tattaqun. Jika sampean memaksimalkan potensi menjalankan ibadah yang puasa yang benar, maka bisa dipastikan bahwa Anda sekalian ini adalah memperoleh derajat orang yang bertakwa. Tadi disebut bahwa orang bertakwa itu mendapatkan pahala surga yang luasnya adalah seluas bumi dan langit. Siapa ini ciri-ciri orang bertakwa? Di dalam surat Ali Imran, kelanjutannya surat pertama yang saya sebut tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina, ada 4 kategori orang bertakwa ciri-cirinya. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang meninfakkan sebagian harta bendanya, baik dalam keadaan sulit dan dalam kondisi lapang. Kalau orang bersedekah pada kondisi lapang mungkin gampang, yang sulit adalah bersedekah, berinfak pada kondisi manusia, pada kondisi yang sangat dia sendiri adalah membutuhkan tetapi mensedekahkan kepada pihak lain. Itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Al kadhimina al ghaidha. Apa itu? Orang-orang yang mampu menahan dirinya, dalam arti menahan agar tidak melaksanakan amarah maupun emosinya. Ini dalam redaksi bahasa Arab, gramatika bahasa Arab ini namanya isim fa'il. Isim fa'il itu dapat berfungsi sebagaimana fi'ilnya. Al-kadimin adalah isim fa'il
yang dibarengi al. Ada kata al-kadimin. Artinya apa? Ada isim fa'il yang tidak dibarengi al, ada isim fa'il yang dibarengi al. Ka fi'lihi ismun fa'ilin fil amali in kana an mudiyhi bi ma'zili wa waliya istifhaman aw harfanida aw nafyan aw jasifatan aw musnada. Isim fa'il ketika tidak ada alnya itu bisa berfungsi sebagaimana fi'ilnya, bisa merofakkan fa'il dan bisa menasabkan maf'ul selama dia dalam konteks bukan masa lalu. Konteksnya adalah masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi kalau berfungsi dengan alnya, al-kadimin, ada alnya, itu gimana? Itu tadi kan yang tidak ada alnya. Wa intakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'maluhu qadir tudi. Imam Ibnu Malik menyatakan kalau isim fa'il kemudian ada alnya, maka dia bisa berfungsi untuk seperti fi'ilnya, bisa merafakkan fa'il dan bisa menasabkan khobarnya, sekaligus tidak terikat masalah waktu, baik masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya berarti salah satu ciri orang bertakwa di dalam ayat ini adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak marah dan emosinya selama-lamanya, tidak terikat masalah waktu, tidak mengungkit-ungkit kesalahan rivalnya atau lawannya masa lalu, sehingga dia bisa menahan emosi dirinya dan bisa menjaga agar tidak marah, bukan hanya untuk hari ini dan masa depan, tetapi marah-marah yang sesungguhnya bisa dijalankan karena dia ada kendala-kendala masa lalu yang dilaksanakan kesalahan orang lain. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Tidak, artinya apa? Orang yang mampu menahan emosi dan amarahnya selama-lamanya, tidak terikat waktu. Ini berat sekali ini untuk meraih surga yang tingginya, yang luasnya seluas surga bumi dan langit. Karena dia harus menahan emosinya dalam keadaan situasi apapun. Maksudnya begitu, al-kadimina al-ghaidha. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang mampu memberi maaf kepada orang lain. Kadang-kadang kita ada orang lain meminta maaf, kita sulit untuk memberikan maaf. Salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang mudah memberi maaf kepada pihak lain. Lebih sulit lagi meminta maaf. Meskipun kita tidak salah, kita meminta maaf kepada orang lain. Oleh karenanya tradisi di Indonesia, kalau sehabis puasa itu saling maaf memaafkan kepada tetangga, saudara, sanak tauladan dan teman-teman. Ini karena mereka berharap agar mendapat predikat orang yang bertakwa, memberikan maaf dan meminta maaf kepada orang lain yang kemungkinan pada waktu itu pernah menjalankan kesalahan kepada dirinya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang membuat ihsan. Saya mengartikan yuhibbu di dalam Al-Qur'an itu mengacu pada guru saya. Salah satunya adalah Syekh Muhammadun. Syekh Muhammadun itu mbahnya Gus Ulil Absor Abdallah, salah satu ketua PBNU hari ini, memiliki mbah yang namanya Mbah Muhammadun. Kalau menerjemahkan innallaha yuhibbul muhsinin, kata-kata yuhibbu itu berarti Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian itu yang baru tiga itu Pak Ustadz. Kemudian yang keempat, jadi yang ketiga, yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri orang yang bertakwa yang keempat ini adalah ketika dia melaksanakan sesuatu pekerjaan keji ataupun mungkar, kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, dia segera ingat kepada Allah, tidak hanya sekedar ingat tetapi dia langsung minta ampunan kepada Allah. Dzakaru anfusahum walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dia langsung meminta ampunan kepada Allah karena tidak ada yang berhak mengampuni hanya kepada Allah. Setelah dia mengetahui perbuatannya itu adalah salah, dia tidak mengulanginya. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kesimpulannya pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan kita semuanya ini, handai tolan kita dan keluarga kita dapat memperoleh predikat puasa tahun ini agar mendapat predikat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang bertakwa itu ada 4 tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya menjadi orang yang bertakwa sehingga Allah rela kepada kita. Kalaupun Allah rela kepada kita, maka kita akan memasuki surga Allah yang luasnya seluas bumi dan langit. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.